Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Ardiani Effendi Nasution dengan NIM 422113138 dari kelas PSPK 2022A. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik unsur halogen dan senyawanya. Adapun tinjauan teoritis yang saya ambil yaitu, halogen merupakan golongan non-logam yang sangat reaktif, berbau, berwarna, dan beracun. Halogen tidak dijumpai sebagai atom bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa garam-garamnya, yaitu garam halida. Unsur golongan halogen meliputi fluor, klor, brom, dan iodium. Fluor merupakan unsur paling reaktif dibanding unsur lainnya. Fluor mudah bereaksi pada suhu ruang maupun suhu tinggi dengan hampir semua unsur kecuali O2, helium, neon, dan kromium. Fluorin dan klorin berupa gas, bromin berupa zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berupa zat padat yang mudah menyublim. Semua halogen berbau merangsang dan beracun. Semua halogen berwarna karena dapat menyerap sinar tampak pada panjang gelombang tertentu. Klorin menyerap sinar lembayung sehingga berwarna kuning kehijauan, sedangkan iodin menyerap sinar kuning sehingga berwarna ungu dalam fasa uap dan hitam dalam fasa padat. Adapun klorin dan bromin masing-masing berwarna kehijauan dan merah kecoklatan. Gas Gas hidrogen fluorida adalah zat dengan rumus Hf. Ini adalah gas atau cairan tidak berwarna dengan rasa yang kuat. Bentuk gas hidrogen fluorida dalam air yang merupakan sumber utama fluor dikenal sebagai asam klorida oksida logam atau basa dapat bereaksi dengan Hf membentuk logam klorida seperti CrOXFY dan MgF2. Adapun prosedur kerjanya yaitu pada pembuatan gas halogen, di tabung satu yaitu pertama disiapkan dua buah tabung reaksi, kemudian dimasukkan 0,5 gram MnO2 ke dalam tabung reaksi, disiapkan satu lembar kertas saring dan ditetesi dengan larutan NaOH 0,01 molar dan fenolftalin, kemudian ditambahkan dengan 1 mili HCl, ditutup mulut tabung reaksi dengan kertas saring, dan dipanaskan dengan api kecil hingga warna merah pada kertas saring menghilang. Sedangkan pada tabung 2, pada pembuatan gas halogen, pertama dimasukkan KMnO4 ke dalam tabung reaksi, kemudian disiapkan satu lembar kertas saring yang ditetesi dengan larutan NaOH 0,01 molar dan fenolftalin, ditambahkan 1 mili HCl, kemudian ditutup mulut tabung reaksi dengan kertas saring. Dan terakhir dipanaskan tabung reaksi dengan api kecil apabila warna kertas saring tidak berubah. Adapun prosedur kerja untuk uji reaktivitas ion halida X-min, yang pertama yaitu disiapkan 4 buah tabung reaksi, dimasukkan 5 mili larutan AgNO3 ke dalam masing-masing tabung, ditambahkan 5 mili larutan Kf 0,5 molar ke tabung reaksi 1, KCl 0,5 molar ke dalam tabung reaksi 2, KBr 0,5 molar ke dalam tabung reaksi 3, dan Ki 0,5 molar ke dalam tabung reaksi 4. Tahap selanjutnya yaitu disiapkan 4 buah tabung reaksi kosong, kemudian dimasukkan 5 mili FeCl3 dan NaOH 0,1 molar ke dalam masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 5 mili larutan ke dalam masing-masing tabung, Kf 0,5 molar ke dalam tabung reaksi 1, KCl 0,5 molar ke dalam tabung reaksi 2, KBr 0,5 molar ke dalam tabung reaksi 3, Ki 0,5 molar ke dalam tabung reaksi 4. Kemudian, masing-masing larutan ini ditambahkan dengan 1 ml CCl3 ke dalam masing-masing tabung reaksi dan dikocok dengan kuat. Hasil percobaan pada pembuatan gas halogen pada tabung satu yaitu larutannya menjadi warna hitam dan kertas saring yang awalnya ungu menjadi putih.
Sedangkan pada pembuatan gas halogen pada tabung kedua, yaitu terjadi perubahan larutan menjadi warna coklat dan kertas saring yang awalnya ungu menjadi putih. Hasil percobaan pada uji reaktivitas ion halida, yaitu ketika AgNO3 ditambah Ki akan menghasilkan larutan tidak berwarna. AgNO3 ditambah KCl akan menghasilkan larutan berwarna putih, endapan berwarna putih. AgNO3 ditambahkan dengan KBr akan menghasilkan larutan berwarna putih kehijauan dan endapan berwarna putih kehijauan. AgNO3 direaksikan dengan Ki akan menghasilkan endapan berwarna putih kekuningan dan larutan berwarna putih kekuningan. Adapun hasil percobaan dari uji reaktivitas ion halida yaitu ketika FeCl3 direaksikan dengan NaOH dan Kf ditambah dengan CCl3 akan menghasilkan dua fasa. Fasa atas akan berwarna kuning pucat dan fasa bawah tidak berwarna. Kemudian pada tabung kedua, FeCl3 ditambah NaOH ditambah dengan KCl ditambah CCl3 menghasilkan fasa atas berwarna kuning dan fasa bawah berwarna kuning cerah. Pada tabung ketiga, FeCl3 ditambah dengan NaOH ditambah dengan KBr ditambah dengan CCl3 akan terbentuk fasa atas berwarna orange dan fasa bawah berwarna kuning pucat. Pada tabung yang keempat, FeCl3 ditambah dengan NaOH dan Ki ditambah dengan CCl3 akan terbentuk fasa atas berwarna coklat dan fasa berwarna coklat kehitaman. Pada pembuatan gas halogen, berdasarkan teori, mangan dioksida memiliki sifat oksidasi yang kuat sehingga mampu mengoksidasi zat-zat organik. Namun, kalium permanganat lebih kuat daripada mangan dioksida sehingga dapat bereaksi dengan cepat ketika mangan dioksida direaksikan dengan HCl. Larutan ini akan menghasilkan zat klorin ketika dilakukan pemanasan. Pemanasan akan meningkatkan temperatur dan tekanan sistem larutan. Pemanasan merupakan salah satu cara untuk menghasilkan reaksi oksidasi dan pemanasan akan mempercepat pembentukan gas klor. Berdasarkan praktikum, ketika larutan mangan dioksida direaksikan dengan HCl dan kalium permanganat direaksikan dengan HCl, pada saat dilakukan proses pemanasan, maka terbentuk gelembung gas dan larutan yang terbentuk berwarna hitam. Pada reaksi mangan dioksida dengan HCl dan larutan berwarna kecoklatan. Pada reaksi antara KMNO4 dengan HCl, terbentuk gelembung gas. Gelembung gas ini menunjukkan terbentuknya gas klorin. Proses pemanasan dilakukan untuk mengoksidasi HCl. Terbentuknya gas klorin di sini mengubah kertas saring yang awalnya berwarna merah karena dikatasi dengan NaOH dan PP akan menghilang. Hal ini disebabkan karena reaksi antara fenoktalin dengan asam yang dihasilkan dari reaksi antara kedua larutan di atas. Pemanasan tersebut dapat menyebabkan penguraian asam yang dihasilkan dan mengembalikan pH larutan ke netral. Sedangkan pada uji reaktivitas ion halida X-min, berdasarkan teori, halogen merupakan pengoksidasi yang kuat. Daya pengoksidasi halogen menurun dari atas ke bawah, yaitu dari klorin ke iodin. Sebaliknya, daya reduksi ion halida atau X-min bertambah dari atas ke bawah. Jadi, I-min merupakan reduktor terkuat, sedangkan F-min merupakan reduktor terlemah. Daya oksidasi halogen atau daya pereduksi ion halida dicerminkan oleh potensial elektrodanya. Semakin positif harga potensial elektroda, maka spesies itu makin mudah mengalami reduksi. Hal ini berarti pengoksidasi yang kuat. Berdasarkan teori, penguraian AgNO3 yaitu sebagai agen pengendap dari suatu zat yang akan ditentukan kadarnya, yaitu ion halida. Pada saat AgNO3 direaksikan dengan Kf, warna larutan yaitu tidak berwarna dan tidak terdapat endapan reaksi AgNO3 dengan KCl terbentuk larutan berwarna putih dan endapan berwarna putih pada reaksi AgNO3 dengan KBr terbentuk larut
larutan berwarna putih kehijauan, dan terdapat endapan berwarna putih kehijauan di dasar tabung. Pada tabung keempat, AgNO3 direaksikan dengan Ki, larutan berwarna putih kekuningan, dan terdapat endapan berwarna putih kekuningan di dasar tabung. Pada percobaan selanjutnya, FeCl3 direaksikan dengan NaOH dan direaksikan dengan masing-masing halida, seperti percobaan sebelumnya. Pada larutan yang direaksikan dengan Kf terbentuk dua fasa. Fasa atas berwarna kuning pucat dan fasa bawah tidak berwarna. Pada larutan yang direaksikan dengan KCl terbentuk dua fasa. Fasa atas berwarna kuning dan fasa bawah berwarna kuning cerah. Pada larutan yang direaksikan dengan KBr akan terbentuk fasa atas berwarna orange dan fasa bawah berwarna kuning pucat. Sedangkan larutan yang direaksikan dengan Ki akan terbentuk fasa atas berwarna coklat dan fasa bawah berwarna coklat kehitaman. Larutan tadi direaksikan kembali dengan CCl3. Fungsi CCl3 di sini yaitu menghasilkan atau membentuk larutan menjadi dua fasa. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka praktikan dapat menyimpulkan bahwa gas yang terbentuk pada pembuatan gas halogen adalah gas klorin. Selanjutnya, pada uji reaktivitas ion halida, penambahan CHCl3 akan terjadi perubahan, yaitu larutan akan membentuk dua fasa. Demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.